Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss Lina di video pembelajaran mereview materi persiapan USP. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang teori asam basa dan indikator asam basa. Oke, kita lihat teori asam basa yang pertama dikemukakan oleh Arrhenius yang mengatakan asam adalah spesies yang melepaskan ion H+ jika dilarutkan dalam air dan basa adalah spesies yang melepaskan ion OH- jika dilarutkan dalam air. Yang kedua, teori yang dikembangkan oleh Bronsted dan Lowry yang kita kenal dengan teori asam basa Bronsted-Lowry yang akan dikembangkan menjadi teori asam basa konjugasi. Teori asam basa Bronsted-Lowry mengatakan asam adalah donor proton dan basa adalah akseptor proton. Dan yang ketiga kita kenal teori asam basa Lewis yang mengatakan asam adalah akseptor pasangan elektron dan basa adalah donor pasangan elektron. Yuk kita lihat contoh soal dari teori asam basa. Oke. Menurut Arrhenius, soal nomor 1 ya, H2O bersifat netral karena H2O jika diionisasi akan menghasilkan ion H+ dan ion OH- yang sama banyak. Oke, berarti jawabannya adalah E ya. Jawabannya adalah E. Menghasilkan ion H+ dan OH- yang sama banyak. Reaksi asam basa berikut yang tidak dapat dijelaskan dengan Arrhenius. Yang A, Arrhenius berarti harus ada ion H+ dan ion OH-nya. Di option A ada H+, berarti bisa. Di option B ada OH- berarti bisa. C, terionisasi menjadi OH- bisa. H3PO4 ada H+, bisa. Nah, yang ini bukan teori asam basa. Itu adalah reaksi penggaraman. Oke, kita lihat nanti di materi berikutnya. Oke, kita lihat soal nomor 3. Merupakan pasangan asam basa konjugasi. HNO3 ditambah CH3COOH menghasilkan CH3COOH2+ ditambah dengan NO3-. Oke, ingat prinsipnya ya. Asam adalah donor proton. Berarti asam mendonorkan protonnya berarti akan kehilangan H-nya, H+-nya karena sudah dia beri ke yang lain akan menjadi basa konjugasi. Sementara basa sebagai akseptor proton berarti dia akan menerima H+, ini akan berubah menjadi asam konjugasi. Oke? Nah, berarti asam sebelum tanda panah dan sesudah tanda panah H-nya akan berkurang. Jika H-nya bertambah berarti dia adalah basa. Kita lihat di sini. HNO3 pasangannya ke NO3-. Di sini H-nya ada 1, di sini H-nya tidak ada. Berarti siapakah yang bersifat asam? HNO3 bersifat asam berubah menjadi basa konjugasi. Loh kenapa? Ya, karena HNO3 memberikan H-nya kepada si CH3COOH. Yang H-nya tadinya hanya 4, di sini menjadi 5. Berarti si CH3COOH menerima 1 proton dari HNO3. Jadi ini bersifat basa. Yang kita tahu sebenarnya biasanya asam sulfat itu bersifat asam ya. Tapi di sini di reaksi ini dia bersifat basa dan menghasilkan asam konjugasi. Nah, siapa dong pasangan asam basa konjugasinya? Berarti HNO3 dengan NO3-. Adakah di sini pasangannya ya kita lihat? HNO3 dengan ini tidak. CH3COOH dengan ini, ya kan dia berpasangan ya. Ada lagi yang lebih tepat, NO3 dan ini tidak berpasangan. Ini juga dia tidak pasangannya. Ini juga tidak pasangannya. Oke, berarti opsi jawaban yang kita pilih adalah yang Oke, lanjut. Dari reaksi di atas yang merupakan pasangan asam basa bronsted-Lowry secara berturut-turut. Berarti di sini NH3 pasangannya ke NH4+, H2O pasangannya ke OH,
OH-. Oke, kita lihat di situ. NH3 dengan NH4+, adakah? Ini bukan. NH3 dengan NH4+, tidak. H2O dengan OH-. Ini ada. Oke, kita keep dulu. HCl dengan H2O bukan pasangan. H2O dengan NH4 bukan pasangan. HCl dengan ini bukan pasangan. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya tentang indikator asam basa. Oke. Indikator asam basa kita bagi menjadi dua. Ada indikator alami dan ada indikator buatan. Indikator alami itu biasanya kita dapatkan dari buah atau bunga atau umbi-umbian, dengan syarat yang bisa dijadikan indikator alami adalah yang memberikan perubahan warna yang signifikan jika dimasukkan atau ditambahkan larutan asam atau basa, dan sifatnya dia stabil. Oke. Nah, yang kedua adalah indikator buatan. Indikator buatan kita bisa bedakan, ada indikator kertas universal, kertas lakmus, pH meter, dan larutan indikator. Larutan indikator yang kita kenal beberapa adalah ini. Ada penoptalin, ada bromkresol, ada timoktalin, ada metil orange, dan lain-lainnya dengan range pH masing-masing, ya, range pH dan perubahan warnanya masing-masing. Oke, kita lanjutkan materinya dengan contoh soal. Sekarang kita lihat ya, soal yang pertama, data trayek perubahan pH, perubahan warna beberapa indikator sebagai berikut. Suatu larutan, jika diuji dengan indikator tersebut menghasilkan pH. Oke. Maaf, ini pH-nya di antara ya. Berarti gini. pH lebih kecil dari 6 dan lebih besar dari 4,4. Berarti sifatnya masih asam. Warna yang terjadi pada indikator tersebut adalah dengan metil merah. Metil merah 4,4. Ya, berarti masih di 4,4. Tapi pH-nya antara 4,4 dan 6. Apakah dianya di metil merah, berarti di bromtimol biru dia kuning. Kuning masih di sini. Oke. Berarti pH-nya antara ini. Berarti warnanya kalau menggunakan metil merah, ini biru nggak mungkin, bromtimol biru hijau nggak mungkin, ini nggak mungkin. Nah, antara metil merah dengan warna merah dan metil jingga. Berarti kan pH-nya di antara ya. Kalau warnanya di antara berarti pH-nya di antara ini berarti warnanya juga di antara merah dan kuning. Berarti jingga. Belum boleh kuning. Kenapa? Kalau kuning berarti pH-nya sudah 6,2. Ini masih di bawah 6,2. Kita ambil jawabannya yang metil merah berwarna jingga. Nah, kalau soal yang seperti ini bagaimana menyelesaikannya? Kita buat garis bilangan seperti ini. Kita lihat satu dulu untuk limbah 1. Warna merah ada di sebelah kiri. pH-nya 4,2 di kiri, berarti 4,2 ke kiri. Nah, limbah 1 dulu ya. Berwarna kuning dengan bromtimol biru. Kuning ada di kiri, pH 6 ada di kiri. Berarti tanda panahnya juga ke kiri. Tidak berwarna ada di kiri, 8,3-nya tidak. 8,3-nya juga di kiri. Berarti semuanya sama. Nah, berarti pH-nya di mana nih pH-nya? Berarti pH-nya di sini. Di 4,2. Oke. Kita lihat lagi untuk yang limbah 2-nya. Berwarna kuning. Kuning ada di sebelah kanan. 6,3-nya di sebelah kanan. Berarti ke kanan. Berwarna biru dengan bromtimol biru. Biru ada di kanan. 7,6-nya di kanan.
Berarti ke arah kanan. Dengan penoptalin merah, merahnya ada di kanan, 10-nya ada di kanan. Berarti pH-nya ke sana. Berarti yang mana yang daerah pH? Daerah pH-nya berarti ini. Berarti limbah 1 lebih kecil dari 4 dan limbah 2 di atas 10. Ini jawabannya ya. Jadi kita bisa menggunakan garis bilangan untuk menentukan pH-nya. Insya Allah kamu bisa paham ya. Oke, semoga bermanfaat video ini. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.